Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Syukur alhamdulillah, Allah masih mentakdir kita, memperkenankan kita menghadiri majlis yang penuh berkah ini. Setelah setahun yang lalu kita pernah berkumpul di majlis ini, Allah masih perkenankan kita berkumpul kembali. Semoga insyaallah tahun-tahun yang akan datang Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri majlis yang serupa dalam keadaan sehat walafiat zahir batin, selamat dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati orang yang beriman ketika diceritakan, disebutkan Nabi Muhammad, tentu ada reaksi rindu, reaksi cinta, reaksi ingin bertemu kepada beliau. Karena dalam fitrahnya orang yang beriman itu adalah bersatu hatinya dengan Nabi Muhammad. Orang yang beriman itu adalah lekat dengan Nabi Muhammad. Cuma memang banyak yang menggoda untuk melupakan daripada beliau. Urusan duniawi, urusan daripada jabatan, urusan dengan perempuan atau yang lainnya, itu yang menghalangi daripada dekatnya kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada hakikatnya cinta itu tidak bisa dipisah, saudara. Cinta itu akan melekat sampai nanti di hari kiamat akan bertemu kembali dengan Nabi dan bersatu lagi dengan Nabi. Yuhsyarun nas ma'a man ahab. Semoga cinta yang ada dalam diri kita tidak sampai pupus dan sirna, tapi tetap Allah jaga dan semakin kuat sampai di hari kiamat akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami. Semoga Allah memuliakan ruh-ruh kita dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wablihil mukhtara anna min salatin wa salami. Semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi dan akan menjadi sabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya dan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Siapapun yang tahu Rasul pasti tidak akan mau menomorduakan beliau, pasti akan mengidolakan beliau, menomorsatukan beliau, dan tidak mungkin hartanya lebih berharga daripada Nabi Muhammad. Tidak mungkin jabatannya, keluarganya, bahkan dirinya, jiwa raganya lebih berharga dari Nabi Muhammad. Mereka akan siap menjadi taruhan untuk yang dicintainya, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan harapan utamanya adalah tidak mau berpisah daripada beliau sampai di akhirat. Lihat sahibul maulid al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam bair syairnya, fi jannatin ma syakhani min wasfiha
illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga itu memang nikmat, hawanya sejuk, makanannya lezat, minumannya juga lezat, bidadarinya cantik, rumahnya, gedung-gedungnya megah, yang namanya berlian berserakan, yang namanya emas dan perak itu seperti batu-batuan. Begitu hebat itu ada di surga. Tetapi bukan itu harapan Al-Habib Ali Al-Habsyi memohon kepada Allah masuk ke surga, bukan untuk karena memandang pemandangannya, bukan karena hawanya, bukan karena makanannya, tetapi ingin bersatu dengan Nabi Muhammad dalam surga. Fi jannatin, di surga, masyagani min wasfiha, tidak membuat aku rindu dan tertarik untuk memasukinya, illa likaunil hib, kecuali karena Al-Habib, kekasih Allah Muhammad Rasulullah SAW, fiha khayyama, tinggal dan bersemayam ada di dalamnya. Habib Ali mengetahui qadr Sayyidina Muhammad, nilai Rasulullah SAW. Begitulah ashabu Rasulillah, mereka tidak ada kenikmatan yang mereka rasakan di atas dunia melebihi daripada duduk bersama Nabi, melihat dan memandang keeloan wajah Rasulullah, mencium aroma wangi Nabi, mendengarkan tutur kata Rasulullah yang bagaikan mutiara. Itu adalah kenikmatan yang paling utama bagi para sahabat. Karena itu ketika Rasulullah meninggal dunia, maka benar-benar tergoncang hati mereka. Ketika Nabi mati, tergoncang sok mereka, karena kehilangan kenikmatan yang begitu besar, saudara. Sehingga dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab lupa diri, langsung menghunuskan pedang. Siapa yang mengatakan Nabi mati, aku tebas kepalanya. Lupa. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti mati. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan langsung spontan tidak dapat berjalan, lumpuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak dapat berkata satu kata pun, goncang. Semua menangis, semua kehilangan. Maka disitulah tampil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mendatangi Rasulullah dan melihat jenazah Nabi, melihat pancaran sinar daripada wajah Rasulullah, ditempelkan pipi Sayyidina Abu Bakar kepada pipi Rasulullah, dan bagaimana Nabi setelah wafatnya pun dalam keadaan wangi, harum, semerbak, tibta hayyan wa tibta mayyita. Engkau indah, engkau wangi, engkau harum ya Rasulullah, dalam keadaan hidupmu dan dalam keadaan matimu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ingin meredakan hati para sahabat, dikumpulkan mereka semuanya. Maka berbicaralah beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa huwa hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasul qad atat min qabli qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fa yadurrullaha syai'a ila akhir ayat. Siapa yang menyembah Muhammad sekarang, Allah telah buktikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang meninggal dunia. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah Tuhan yang tidak pernah mati. Kemudian beliau membawa ayat, Muhammad Rasulullah adalah seorang Rasul, sebagaimana dahulu juga ada para Rasul. Dan jika beliau Muhammad Rasulullah mati atau terbunuh, maka jangan ada yang berpaling. Setelah mendengarkan ceramah itu baru sadar, mereka hafal dengan ayat itu, tapi karena perasaan panik, shock, seakan-akan lupa karena tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad SAW.
Di situ bermacam-macam, di antaranya Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Beliau setelah meninggal Nabi nggak sanggup tinggal di kota Madinah, datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta untuk keluar dari kota Madinah, tinggal ada di Syam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keberatan, ini kesayangan Nabi juga, nggak diizinkan. Maka Sayyidina Bilal menyatakan, ya Khalifah Rasulullah, anta a'taktani li nafsik atau a'taktani lillah. Wahai Khalifah Rasulullah, engkau memang yang memerdekakan aku, yang menebus aku daripada Umayyah bin Khalaf, tapi engkau menebus itu dan memerdekakan aku karena Allah atau untuk dirimu? Untuk Allah wahai Bilal. Kalau untuk Allah, pasrahkan aku kemana? Jangan aku dipaksa, aku nggak sanggup lagi tinggal di Madinah. Maka Bilal keluar daripada kota Madinah, tinggal ada di daerah Syam. Setahun setelah Bilal tinggal di Syam, maka Bilal mimpi Rasulullah, bertemu dengan Nabi, dan Nabi menyatakan, ila mata hadzal jafa ya Bilal, ama ana laka an tuzurani? Sampai kapan engkau menjauh wahai Bilal? Tidakkah engkau mau berziarah lagi kepada aku wahai Bilal? Bilal nangis dalam mimpinya, menjadi-jadi, sampai akhirnya bangun dan istrinya datang. Kenapa? Kata Bilal, aku harus ke Madinah. Aku ditegur oleh Rasulullah dalam mimpiku karena aku tidak berziarah kepadanya. Dengarkan, Anda berziarah kepada nabi-nabi tahu. Nabi menegur Bilal, ama ana laka an tazurani ya Bilal? Bukankah sudah saatnya kamu harus ziarah kepada aku sekarang wahai Bilal? Langsung bergegas Bilal menuju ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, langsung Bilal menghadap kepada kuburan Nabi. Fayatamarrah fi gabrih. Bilal langsung bersimpuh ada di kuburan Nabi. Dicium itu pusara Rasulullah, kuburan Nabi Muhammad. Mendengar kedatangan Bilal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung datang menyambut. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Bilal menyambut karena Bilal mengetahui ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Bilal juga memeluk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka terjadilah pertemuan yang sangat mengharukan, keduanya mencucurkan air mata. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata kepada Bilal, ya Bilal, maukah kamu beradzan kepada kami sebagaimana kamu beradzan di zamannya Nabi? Kami rindu dengan suara itu wahai Bilal. Kata Bilal, wahai Khalifah, setelah wafatnya Nabi aku tidak sanggup lagi beradzan. Tahukah Anda, dahulu sebelum aku beradzan, aku pasti melewati rumah beliau sambil menyatakan as-salah ya Rasulullah, as-salah. Saatnya salat ya Rasul, saatnya salat. Kemudian aku beradzan dan Nabi keluar dari rumahnya untuk mengimami salat. Tapi itu tidak ada wahai Sayyidina Abu Bakar sekarang. Aku enggak sanggup beradzan lagi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memahami bagaimana perasaan Bilal. Kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab langsung memeluk Bilal, dan Bilal memeluk Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pun minta, Bilal, kami rindu dengan suara kamu, maukah kamu adzan sebagaimana dahulu kamu beradzan di masa hidup Nabi? Bilal menyatakan, wahai Sayyidina Umar, baru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada aku untuk beradzan, aku enggak sanggup. Karena itu aku nyatakan aku enggak mampu untuk beradzan wahai Sayyidina Umar. Enggak lama datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Melihat cucu Nabi langsung ingat dengan Nabi. Dipeluk itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain oleh Bilal erat-erat. Karena Bilal mencium dari
Dua anak ini bahu kakeknya Muhammad Rasulullah. Menangis itu Bilal. Kemudian dengan lugunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, Bilal, maukah kamu beradan sebagaimana adannya kamu di zaman kakek kami Muhammad Rasulullah? Menangis Bilal. Bilal berkata, aku sanggup menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku sanggup menolak permintaan Sayyidina Umar bin Khattab, tapi aku tidak mampu menolak permintaan kamu wahai Sayyidina Hasan dan Husain, wahai cucu Nabi. Aku khawatir kalau aku menolak di dunia, di akhirat aku ditolak oleh datukmu Muhammad. Aku akan berazan untuk kamu wahai cucu Rasulullah. Langsung naik ke atas Bilal. Kemudian Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Goncang penduduk Madinah. Mereka ingat ini adzan zamannya Nabi. Mereka bertanya-tanya, Abu Isa Rasulullah min qabrih, apakah Rasulullah sekarang bangun lagi dari kuburannya? Apakah Nabi hidup kembali? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ada di pasar, yang ada di jalan, semuanya berlari-lari ke masjid. Yang ada di rumah, wanita-wanita keluar sambil menyatakan, ahayyun Rasulullah, ahayyun Rasulullah, apakah Nabi hidup? Mereka berkumpul semuanya ada di masjid sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal enggak sanggup untuk meneruskan. Bilal menangis terseduh-seduh. Tidak ada saudara kejadian tangisan yang begitu dahsyat setelah wafatnya Rasulullah melebihi daripada tangisan ketika kedatangan Bilal zaman itu. Begitulah Bilal, manusia yang cinta kepada Nabi, tidak pernah melupakan Rasulullah. Dan bagaimana mulai pertama dia mengenal dengan Nabi, begitu rasa sakit yang ia terima, siksa yang ia terima, gangguan yang ia terima oleh Umayyah bin Khalaf, dikeluarkan setiap harinya, ditaruh di padang pasir dengan terik matahari yang sangat panas, sambil ditaruh batu yang besar. Dan dengan sombongnya dan angkuhnya Umayyah menyatakan, la tazalu hakadha hatta tamut au takfur bi Muhammad wa ta'budul Lat wal Uzza. Terus kamu akan mengalami kesakitan demikian wahai Bilal sampai kamu mati, atau kamu harus kafir dengan Muhammad dan kamu menyembah Lat dan Uzza. Tapi Bilal menolak sambil menyatakan, ahad ahad Allahu ahad. Tidak mau untuk dirubah keyakinannya, ahad ahad Allahu ahad. Kemudian Bilal tidak kapoknya begitu, tetap kekuatan imannya luar biasa, dirantai, kemudian dipamerkan ada di pasar, anak kecil-kecil disuruh melempari sambil menyatakan Bilal, ahad ahad Allahu ahad. Karena itu begitu hebatnya itu Bilal, sampai Nabi menyatakan, ni'mal mar'u Bilal sayyidul muadzinin yaumal qiyamah. Yang hebat, manusia yang hebat adalah Bilal, karena akan menjadi pemimpin al-muadzinin nanti di hari kiamat. Sayyidina Umar bin Khattab, Bilal ini asalnya budak saudara, budak. Tapi bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menghormati Bilal? Beliau pernah berkata, Bilal a'tagahu sayyiduna Abu Bakar, Abu Bakar sayyiduna a'taga Bilalan sayyidana. Abu Bakar adalah tuan kami yang memerdekakan Bilal, tuan kami, disebut sayyiduna sama Sayyidina Umar. Padahal dia seorang budak, mantan budak,
tapi bagaimana Allah angkat derajatnya karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali Anda menomorduakan Muhammad Rasulullah. Terlena dengan duniawi, terlena dengan jabatan, terlena dengan kehormatan, terlena dengan popularitas. Jangan rebut Nabi Muhammad, maka kamu akan menjadi manusia yang mulia dunia akhirat, manusia terhormat dunia sampai akhirat. Lihat bagaimana asrafun as-salihun, lihat bagaimana Ki Abdul Hamid nggak pernah jadi DPR, nggak pernah jadi pejabat, juga tidak pernah mewariskan mobil. Beliau tidak mewariskan macam-macam. Tapi apa resepnya Ki Hamid jadi mulia? Bittiba'ih wa hubbih, karena cintanya kepada Nabi, karena mengikuti akhlaknya Nabi, sirahnya Nabi. Hati-hati, jangan Anda karena duniawi kemudian Anda tinggalkan agama Allah, ajaran Nabi Muhammad. Lihat ini Bilal, ahad tidak berubah saudara, tidak berubah, tidak ada kompromi dalam urusan agama. Jangan nanti akhirnya bergabung doa bersama, jangan nanti akhirnya kamu menjadi muslim yang setengah Kristen, muslim setengah Katolik, muslim setengah Konghucu, muslim setengah itu. La, udkhulu fi silmi kafah, sempurna. Biarlah mereka dengan cara agama mereka, jangan Anda ikut campur. Anda sebagai muslim 100%. Jangan kalau 25 Desember Anda setengah Kristen, selamat Natal. Jangan nanti kalau kamu dari itu waktunya Imlek Anda setengah Konghucu, selamat Imlek. Lah, jadi muslim yang 100%, yang tidak ikut-ikutan, tetap menjadi muslim selama-lamanya. Ahad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seterusnya. Nggak usah ikut-ikutan, biar mereka dengan cara mereka, kita dengan caranya kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini yang akan membuat Anda mulia dunia akhirat. Ini yang akan menjadi orang yang terhormat dunia akhirat. Bukan Anda dikenal, bukan karena masuk televisi, bukan karena foto-foto Anda, bukan karena nama-nama Anda masuk koran atau masuk berita. Lah, kemuliaan adalah karena Anda mengikuti Rasulullah. Rahimahullah rahmatul abrar Ki Abdul Hamid. Anda lihat, nggak pernah tampil di majalah. Setelah wafatnya aja ditampilkan di majalah. Nggak pernah tampil di podium, nggak pernah. Dengan tawaduknya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan qiyamulailnya, dengan sedekahnya, dengan dzikirnya, itu yang mengangkat derajatnya dia. Karena itu sekali-kali janganlah kita naltafit ila ghairillah, naltafit ila ghair Rasulillah, naltafit ila dunya. Jangan kita menoleh kepada yang lainnya, tetap jadikan Allah dan Rasulnya adalah inti cita-cita kamu, harapan kamu, maka kamu akan menjadi orang yang terhormat dunia sampai akhirat. Bila diangkat derajatnya oleh Allah dari budak menjadi sayyidul muadzinin nanti di hari kiamat, dan Bilal min ahli jannah ala lisan Rasulillah. Bilal ini orangnya budak hitam, Pak. Ada beberapa orang datang kepada Rasulullah minta dicarikan jodoh saudaranya. Ya Rasulullah, zawwij ukhti fulanan. Ya Rasulullah, saudara perempuanku kawinkan dengan si fulan. Kemudian Nabi menyatakan apa kepada mereka? Keluarganya tadi yang datang kepada Rasulullah, aina antum bin Bilal? Mana kamu daripada Bilal? Ada hubungan tidak dengan Bilal? Kurang tertarik dia dengan Bilal. Waduh, Bilal yang disebut, mintanya yang putih, yang tinggi, yang ganteng begitu. Datang lagi, ya Rasulullah, saudara saya kawinkan dengan si fulan. Kamu nggak kenal sama Bilal? Nabi nggak maksa. Sampai 3 kali. Aina antum min Bilal fa innahu min ahlil jannah.
Mana kamu? Nggak kenal sama Bilal. Ini Bilal min ahlil jannah. Langsung disambut dan akhirnya dikahwinkan dengan saudaranya. Nabi memberikan isyarat, nih kemuliaan. Antum kenapa yang begitu hebat Nabi Muhammad kemudian kamu tinggalkan hanya sekedar kepingin diterima dengan romo, diterima dengan si fulan, utrukhum ala dinihim wa antum ala dinik. Tinggalkan mereka dengan agamanya mereka, kamu tetap dengan agama kamu, dengan syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah campur-campuran begitulah. Nggak ada dilakukan sama Kiai Hamid, nggak ada dilakukan sama ulama ussalaf, nggak ada. Karena itu sekali lagi perhatikan iman kamu, perhatikan akidah kamu. Jangan akhirnya kamu masuk satu zaman yang bisa berubah kufur hanya sekedar dengan kalimat, yang bisa berubah kufur hanya sekedar dengan satu huruf atau beberapa huruf yang ditulis. Nabi menggambarkan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail al-mudlim. Hati-hati, perbanyak amal. Akan datang nanti satu zaman fitnah seperti kegelapan malam hari, tidak ada sedikit pun titik terang. Nggak tahu barat timur, nggak tahu utara selatan, nggak tahu muka dan belakang, gelap. Kenapa? Nggak ada lampunya, nggak ada ulama yang soleh, nggak ada pembimbing umat, bohongan semuanya. Hati-hati akan terjadi. Tahukah kamu fitnah itu sampai kemana? Bukan karena hanya merubah akhlak sampai iman. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pagi hari mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Dibuat mainan agama Allah, dibuat mainan syariat. Kenapa mereka melakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin yasirin minad dunya. Karena mereka sudah nggak menghargai Islam, syariat ini nggak berharga. Yang penting tenar, yang penting dapat duit, yang penting terkenal, yang penting masuk TV. Asal komentar mulutnya. Dia jual agamanya dengan dunia yang murah, saudara. Wallahi kalau mereka lebih mengedepankan ajaran Nabi Muhammad, dia akan dapat dunia sampai akhirat. Demi Allah dia akan menjadi orang mulia dunia sampai akhirat. Tapi kalau terus begini, Allah akan hinakan dunia dan akhirat, saudara. Hati-hati, jaga iman anda. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga iman dan Islam kita. Mudah-mudahan anak turunan kita ditetapkan Islam dan iman. Dan mudah-mudahan Allah memperkuat cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita tidak menomorduakan beliau, mengedepankan beliau dalam segala hal. Dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya sekedar dicatat menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi, tapi orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang bahagia dengan Nabi Muhammad, tapi menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan hatinya Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar menjadi umat yang membanggakan Nabi Muhammad, tapi menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, hidupkan kami tetap cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, matikan kami karena cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah nanti di hari kiamat. Jangan engkau pisahkan kami daripada beliau karena maksiat kami. Jangan engkau pisahkan kami daripada Rasulullah karena dosa kami. Jangan engkau pisah kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah, karena kesalahan-kesalahan kami. Maafkan dalam majlis ini semua dosa-dosa kami. Bubarkan kami dari majlis ini. Telah engkau ampuni dosa-dosa kami, telah engkau ampuni kesalahan-kesalahan kami. Amin, Allahumma amin. Ahyina Allahumma ala mahabbatih wa amitna ala mahabbatih wahsyurna yawmal qiyamah fi zumratih ma'an nabiyyin was-siddiqin wa syuhada was-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.